yang pada akhirnya bisa menyebabkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dibuat. Nah, dari ketidakpuasan tersebut bisa menimbulkan konflik-konflik kecil yang jika dibiarkan begitu saja juga akan menjadi ancaman. Dalam artian bisa menyebabkan perpecahan di kalangan masyarakat. Ya, yang nantinya salah satu contoh konkretnya adalah ya bisa menimbulkan gerakan-gerakan separatis itu tadi karena ketidakpuasan akibat kebijakan yang tidak merata. Jadi itu ya untuk mengingatkan ya semuanya, barangkali ya videonya hanya ditonton 1 menit atau mungkin tidak sampai 1 menit terus kemudian ditutup lagi. Jadi silakan bisa dipelajari kembali, dipahami karena ada beberapa poin-poin penting yang saya tambahkan dan saya jelaskan dalam video tersebut. Oke Flo, terima kasih untuk masih mengingat tentang materi yang sebelumnya. Baik, mungkin langsung saja masuk ke materi selanjutnya. Lanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang ancaman terhadap negara kesatuan di berbagai bidang. Sekarang kita akan melihat bagaimana peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman tersebut dalam membangun integrasi nasional. Nah, dalam hal peran serta masyarakat itu berarti adanya keterlibatan aktif, ya, adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun integrasi nasional. Nah, keterlibatan aktif masyarakat ini juga perlu munculnya kesadaran, ya, juga perlu munculnya kesadaran dalam hidup berbangsa dan bernegara. Nah, kesadaran ini adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Ya, jadi sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Kemudian dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara kepada generasi muda itu merupakan hal penting. Mengapa? Karena generasi muda lah yang nantinya akan menjadi penerus bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari perjalanan panjang bangsa ini. Maka dari itu, dalam membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, khususnya kepada generasi muda itu harus selalu dipupuk. Mengapa? Yaitu tadi, karena nantinya generasi muda Indonesia inilah akan membawa bangsa Indonesia menjadi lebih maju atau tetap stagnan atau bahkan lebih buruk dari sekarang. Ya. Jadi harapannya dengan dipupuknya rasa kesadaran dalam berbangsa dan bernegara akan membuat generasi muda akan jauh lebih peduli terhadap sekitar dan kemudian adanya inisiatif untuk membangun negara Indonesia ini menjadi negara yang jauh lebih maju dan lebih baik dari sekarang. Nah, sekarang kita akan melihat beberapa poin terkait peran serta masyarakat dalam membangun integrasi nasional. Artinya, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, tidak membeda-bedakan keberagaman. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia, masyarakatnya terdiri atas masyarakat yang majemuk, sangat beragam, baik dari suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang dianutnya. Yang ketiga, membangun kesadaran akan pentingnya integrasi nasional.
Yang keempat, melakukan gotong royong dalam rangka peningkatan kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin berikutnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam membangun integrasi nasional, menggunakan segala fasilitas umum dengan baik. Yang dimaksud fasilitas umum di sini contohnya seperti bandara, stasiun, terminal, halte, itu adalah fasilitas umum yang perlu dijaga oleh kita dengan baik, dipelihara dengan baik, sehingga bisa dirasakan oleh banyak masyarakat. Kemudian mau dan bersedia untuk bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Artinya dalam kehidupan sehari-hari mau bekerja sama dengan siapa saja tanpa membedakan, tanpa adanya diskriminasi, ya, tidak pilih-pilih teman dan sebagainya, itu juga merupakan contoh konkret yang bisa dilakukan oleh kalian, apalagi sebagai pelajar gitu ya. Berikutnya, merawat dan memelihara lingkungan bersama-sama dengan baik. Bersedia memperoleh berbagai macam pelayanan umum secara tertib. Menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Masih dalam poin apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam pembangunan integrasi nasional. Kemudian ada mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Memberi kesempatan yang sama untuk merayakan hari besar keagamaan dengan aman dan nyaman. Dan yang terakhir adalah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan. Nah, itu merupakan poin-poin yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam membangun integrasi nasional. Oke, dari penjelasan tersebut adakah pertanyaan dari kalian? Silakan. Adakah hal yang ingin ditanyakan atau mungkin gantian saya yang bertanya kepada kalian? Silakan. Felis mungkin mau bertanya, Felis? Enggak, Pak. Enggak. Oke, kalau gitu saya yang bertanya pada kamu, wis, Vel. Dari poin yang sudah saya sebutkan tadi, adakah mungkin hal lain yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam membangun integrasi nasional? Mungkin mengingatkan kembali terkait integrasi nasional itu sendiri adalah upaya penyatuan, ya, upaya penyatuan dari berbagai perbedaan yang ada menjadi sesuatu yang utuh dan bulat, ya. Jadi adanya upaya penyatuan dari perbedaan yang ada menjadi sesuatu yang utuh dan bulat. Maknanya sendiri adalah persatuan dan kesatuan, yaitu terkait dengan integrasi nasional. Oke, Vel. Tadi pertanyaannya saya adalah, adakah mungkin hal-hal lain atau poin yang bisa ditambahkan yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Masih ada hal lain tidak, Vel, yang mungkin bisa ditambahkan? Atau dari Alvin, Vin, kira-kira masih ada hal
yang bisa ditambahkan, Vin? Enggak Pak kayaknya. Enggak ada. Enggak ada atau bingung? Bingung dikit. Lebih ke enggak ada atau lebih ke bingung? Bingung sih kayaknya. Bingung sih kayaknya. Oke. Mungkin dari Kristo, ada hal lain nggak, Kristo, menurut kamu yang bisa ditambahkan kaitannya peran serta masyarakat dalam membangun integrasi nasional itu sendiri? Menurut kamu gimana, Kristo? Atau Dian, mungkin Dian. Ya, Kristo, mungkin Kristo mau menjawab. Silakan, Kristo. Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Oke, mungkin Dian ada hal yang mungkin bisa ditambahkan? Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Oke. Nilai-nilai apa saja yang bisa diamalkan? Yang mungkin bisa ditambahkan. Kalau tadi kan terkait dengan nilai keagamaan sudah ada, dengan menjalani ibadah sesuai dengan kepercayaannya, ya, ada nilai-nilai agama di situ sudah dituliskan. Terus kemudian terkait dengan persatuan dan kesatuan itu juga sudah ada tadi, dengan tidak membeda-bedakan keberagaman. Adakah nilai lain yang mungkin contoh konkretnya yang bisa dilakukan? Ya berarti udah nggak ada Pak, udah lengkap soalnya Pak. Udah lengkap? Menurut aku. Menurut kamu sudah lengkap? Oke. Berarti tidak ada hal yang mungkin bisa ditambahkan lagi ya, gitu ya. Kalau dari Vienna gimana, Vienna? Kalau misalnya bermusyawarah, Pak, dalam menghadapi suatu masalah. Bermusyawarah dalam menghadapi suatu masalah, mungkin dalam pengambilan keputusan ya. Iya. Dengan melakukan musyawarah mufakat. Mungkin itu tadi belum saya tambahkan di situ ya. Oke, ya. Baik, bisa. Vienna. Ya, itu sebagai tambahan ya. Dalam pengambilan suatu keputusan dilakukan musyawarah mufakat, artinya mengutamakan kepentingan bersama ya. Mengutamakan kepentingan bersama dan menyingkirkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Ya, itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat. Tidak hanya oleh masyarakat, oleh pemerintah juga bisa dilakukan, dalam artian itu ya, peran serta masyarakat dalam membangun integrasi nasional. Oke, terima kasih Vienna. Pertanyaan berikutnya mungkin untuk siapa ya ini, saya lihat dulu. Haikal. Ya Pak. Oke, dari poin-poin yang sudah ada, ya, dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, kalau dari kamu secara pribadi, adakah hal yang mungkin belum kamu lakukan, atau semua poin yang ada sudah kamu lakukan dengan baik? Yang belum dilakukan, Pak. Ya, atau maksudnya masih ada nggak kira-kira dari poin yang ada, kamu secara pribadi belum melakukan, masih ya kadang masih apa ya, ibaratnya. Ya masih ada Pak, masih ada yang belum dilakukan beberapa. Beberapa masih ada. Contohnya dalam poin mana, Haikal? Di poin yang mana kira-kira? Misalnya
yang bekerja sama gitu Pak. Kadang-kadang kan juga nggak ikut gitu. Kalau Oh, bekerja sama. kadang-kadang juga tidak ikut Iya. dalam artian kerjasama. Iya. Kamu lebih suka melakukan sesuatunya sendiri gitu, atau gimana? Atau mungkin pilih-pilih Nggak juga Pak. pilih-pilih Nggak juga. siapa yang diajak Kan kerjasama, atau gimana? kalau bekerja sama sih terserah Pak. Cuman kadang-kadang juga capek gitu kan. Jadi kadang-kadang nggak ikut gitu. Oh, jadi karena lebih ke faktor dari kamunya ya, dari kondisi kamunya Iya. yang tidak memungkinkan Iya. untuk terlibat ikut dalam kerjasama itu. Iya. Tapi kalau kerjasama dengan siapa saja, kamu tipikal orang yang welcome gitu, Bebas. terbuka gitu, tidak. Saya bebas Pak. Oke. Berarti nggak Siapa ada saja. masalah dengan siapa saja. Oke gitu ya. Nggak ada. Oke, Haikal. Iya. Terima kasih. Dari Irena gimana Irena? Kalau dari kamu secara pribadi masih dengan pertanyaan yang sama seperti Haikal tadi? Kayaknya sama tipe kayak yang kerja sama kayak gitu. Oke, kerjasama. Faktornya juga sama juga atau tidak, Haikal? Faktornya Kalau misal sama, kayak kerja sama gimana? kelompok, kayak ketua kelompok gitu. Misal aku rumahnya jauh nih dari teman, nah terus aku lebih milih kayak individu aja lah, nggak mau ribet kayak gitu. Oh, berarti kamu tipikal individu yang ya kalau bisa mempermudah diri sendiri ya sudah gitu daripada ribet. Ya kalau ribet gitu pengennya sendiri aja individu. Oke. Tapi kalau dalam artian kamu diminta untuk bekerja sama dengan siapa saja, nggak ada masalah? Nggak ada masalah sih, sama siapa aja bebas. Bebas. Oke. Tidak pilih-pilih harus dengan siapa enggak. Oke. Enggak. Tapi kemarin tugas musikalisasinya kok kerjain sendiri? Kenapa? Kemarin tugas musikalisasinya kok ngerjakan sendiri? Padahal kan ada kesempatan buat kerja sama dengan kelompok. Ya. Bisa sendiri gitu. Emang kan nggak wajib. Iya, nggak wajib juga. Nggak, maksudnya ya pertanyaan saya minta saja gitu. Kan barangkali dengan kerjasama kelompok akan jauh lebih bagus, mungkin tugasnya kan bisa gitu kan. Ya memang tidak wajib sih. Temennya rumahnya jauh-jauh Pak. Oke. Itu jadi kendala tersendiri untuk kamu ya. Iya. Dan tidak mau menyusahkan orang lain juga mungkin ya. Ya itu. Oke. Ini ibaratnya saya membantu kamu menjawab gitu ya. Oke. Okta, mungkin pertanyaannya Okta. Masih dengan pertanyaan yang sama? Iya, Pak. Ya, kira-kira dari poin-poin yang ada gimana? Yang itu ya, merawat lingkungan. Kadang tuh masih suka buang sampah sembarangan. Oke. Terus? Yang bekerja sama itu kadang-kadang sih. Kadang-kadang. Oke. Kalau dalam hal kaitannya kerjasama kemarin, dalam kerjasama kelompok mengerjakan tugas musikalisasi, ada hambatan dan kendala nggak? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada? Nggak ada, soalnya kayak udah dibicarain semua gitu. Oke. Dan sudah puas dengan hasilnya? Sudah, Pak. Oke. Baik, tadi kan kamu dalam hal menjaga lingkungan itu kadang masih ini ya terkadang kadang membuang sampahnya masih tidak pada tempatnya itu ya. Iya. Kedepannya masih akan terus dilakukan? Enggak, mau coba diperbaiki. Mencoba untuk diperbaiki. Oke.
Baik, ini berhubung waktunya sudah mau habis, karena diskusinya masih ada lagi, masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Jadi sementara saya akhiri terlebih dahulu meetingnya, terus kemudian kalian langsung bergabung kembali melalui link yang sama ya. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, baik.